Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Zaki Alga Pratama dengan NPM 2315051 selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya dari kelompok 3 dengan beranggotakan Muhammad Rifki Pratama dengan NPM 2315051 ada Baus Dalolai dengan NPM 2315051 dan ada Luhut Persoran Sitorus dengan NPM 2315051 Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan judul Survei Magnetolurik Daerah Panas Bumi Maranda, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abbas Dolai. Jadi pada pendahuluan ini pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik saat ini masih diprioritaskan untuk sistem panas bumi yang bersosialisasi dengan lingkungan vulkanik karena mempunyai potensi yang sangat besar dan lebih menarik dari sisi investasi. Daerah yang akan dijadikan sebagai bagian penelitian itu daerah Bumi Maranda, Kabupaten Poso, Provinsi Sumatera Tengah. Kami mengambil penelitian ini karena ada panas bumi yang ada dalamnya. Jadi untuk dalam penelitian itu mengambil teori geomagnetik. Di salah satu survei geofisika yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sistem panas bumi yaitu magnetothermic atau MT. Metode MT ini salah satu metode geofisika yang memanfaatkan metode elektromagnetik alam untuk mengetahui struktur tekanan jenis bawah permukaan dengan cara melakukan pengukuran pasif komponen medan listrik dan medan magnet. Kemudian ini adalah merupakan lokasi berdasarkan Google Earth, lokasi Maranda, Sulawesi Tengah. Nah, geologi daerah panas bumi Maranda. Berdasarkan jenis dan komposisi batuan, penyusunnya, karakteristik fisik dan umur batuan serta dilakukan perbandingan dengan geologi regional daerah setempat. Maka dapat diperoleh beberapa satuan batuan dengan urutan dari tua ke muda. Untuk daerah Maranda adalah satuan batuan malihan, satuan batuan batu pasir karbonatan, satuan batu ganting, satuan batu pasir koluvium, dan aluvium. Kelompok manifestasi Maranda terdiri atas mata air panas, lumpur panas, tahap tanah beruap, dan batuan ubahan. Kemunculan mata air panas berada di sepanjang sungai Tofu di dusun Maranda. Batuan ubahan atau alterasi batuan di Maranda berada di sekitar tanah beruap dengan luas sekitar 3 kali 3 meter kuadrat. Kenampakan fisik alterasinya juga berupa mineral lempung berwarna abu-abu keputihan dan merah sampai kecoklatan yang terbentuk pada satuan koluvium. Baik, kemudian ada masuk ke metode pengukuran MT di daerah panas bumi Maranda dilakukan pada 42 titik ukur yang tersebar membentuk 8 buah lintasan dari barat daya ke timur laut dengan jarak antara titik ukur sekitar 1000 meter. Pengukuran intensitas dilakukan dengan dua tahap yaitu pengukuran MT dan pengukuran MT. Pengukuran tahap pertama yaitu pengukuran MT yang digunakan untuk memperoleh sinyal frekuensi tinggi 0,9 sampai 8000 Hz dan dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kemudian untuk pengukuran tahap kedua yaitu pengukuran MT dimasukkan untuk memperoleh sinyal dengan frekuensi rendah yaitu 0,0056 sampai 8 Hz dan membutuhkan waktu sekitar 14 jam pengukuran. Pada tahanan jenis MT memperlihatkan adanya pola kelurusan berarah barat laut tenggara dengan sebaran tahanan jenis tinggi di sebelah barat daya dan sebaran tahanan jenis rendah di sebelah timur laut. Batuan penundung yang dicirikan dengan nilai tahanan jenis rendah berada di sebelah timur laut di antara mata air panas Maranda dan mata air panas KWND dengan pola yang membuka ke arah timur laut. Batuan penundung ini diperkirakan berada di dekat permukaan hingga kedalaman 750 meter dan ketebalan 500 sampai 750 meter. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang RAB atau Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengukuran Geofisika Metode Magnetolurik atau MT. Nah, untuk RAB itu sendiri ini memiliki ada perlengkapan dan biaya, yang mana perlengkapan dan biaya sendiri bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Yang mana untuk nomor pertama itu ada sewa alat magnetolurik atau MT yang memiliki jumlah satu dengan satuan harian yaitu 1 hari dengan harga satuan dalam rupiah berupa 5 juta rupiah dengan total 5 juta rupiah. Dan untuk yang kedua itu ada kru lapangan dengan jumlah 10 orang. Memiliki satuannya itu per hari dengan harga 200.000 per harinya. Dan untuk total biaya yang dikeluarkan sebanyak 2 juta rupiah. Dan untuk transportasi ini untuk dalam 1 harinya itu kena biaya dengan total 1,5 juta rupiah. Dan untuk konsumsi kreo
dengan jumlah orang itu 10 orang dengan harga satuan 30.000 dengan total anggaran 900.000. Dan untuk akomodasi itu per hari dengan biaya 1 juta rupiah, dan untuk sewa GPS dan kompas geologi dengan satuannya itu 300.000 dan total biaya yang dikenakan itu 600.000. Dan total anggaran atau RAB dalam kegiatan pengukuran geofisika metode magnetolurik atau MT untuk total biaya perharinya dikenakan biaya 11 juta rupiah. Adapun kesimpulan pada presentasi pada kesempatan kali ini yaitu peta tahanan jenis atau MT memperlihatkan adanya pola pelurusan berarah barat laut tenggara dengan sebaran tahanan jenis tinggi di sebelah barat daya dan sebaran tahanan jenis rendah di sebelah timur laut. Batuan penudung yang dicirikan dengan nilai tahanan jenis rendah berada di sebelah timur laut, di antara mata air panas Maranda dan mata air panas Kawende dengan pola yang membuka ke arah timur laut. Batuan penundung ini diperkirakan berada di dekat permukaan hingga kedalaman 750 meter dengan ketebalan 500 hingga 750 meter. Reservoir panas bumi dicirikan dengan nilai tahanan jenis sedang yang berada di bagian bawah batuan penundung. Puncak dari reservoir diperkirakan berada di kedalaman 750 hingga 1000 meter dengan ketebalan 100 meter. Daerah prospek panas bumi Maranda Kawende berada di antara mata air panas Maranda dan mata air panas Kawende dengan luas sekitar 10 km persegi. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.